Pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan menyampaikan dan mendiskusikan tema ada apa di balik bulan Rajab. Karena kita sudah di pertengahan bulan Rajab, sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban dan masuk bulan Ramadan. Yang pertama kita akan pelajari dulu apa makna Rajab dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam bulan Rajab. Kata Rajab di dalam bahasa Arab berasal dari kata rajaba yang artinya mengagungkan atau memuliakan. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau menjelaskan tentang amalan-amalan bulan Rajab, beliau menyampaikan bahwa bulan Rajab sebagaimana makna secara bahasanya, maka bulan Rajab bisa dimaknai bulan yang agung, bulan yang mulia. Lebih dari itu, kalau kita urutkan dalam kalender Hijriyah, tentu kaum muslimin punya penanggalan sendiri, punya bulan-bulan sendiri. Kalendernya disebut dengan kalender Hijriyah. Perputaran waktu, perputaran hari-harinya didasarkan pada perputaran bulan, sehingga disebut dengan bulan Qamariyah. Dimulai dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka kalau kita urutkan dari bulan-bulan tersebut, maka bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang agung itu menempati urutan yang ketujuh dalam kalender Hijriyah. Dan kita kaum muslimin mestinya lebih punya perhatian dalam penanggalan-penanggalan kita dengan kalender Hijriyah ini. Karena inilah kalender perhitungan hari dalam Islam yang dengan itu kita menjadikan ukuran ketentuan semua ibadah kita. Dan mohon maaf, umumnya kita kaum muslimin lebih familiar, lebih terbiasa menggunakan kalender umum yang berdasarkan perhitungan matahari dibandingkan dengan kalender kita sebagai umat muslim sendiri, yaitu kalender Hijriyah. Bapak-bapak ngapunten nggih, lebih hafal bulan-bulan umum atau bulan Islam? Lebih hafal bulan Januari, Februari, Maret, utawa bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Tanggalan kita yang kita punya di rumah tahun pinten sak menika? Lebih kenal dengan tahun baru 2025 bulan Januari. Padahal kita umat Islam itu punya kalender sendiri, kalender Hijriyah. Sekarang kita berada di tahun 1446 Hijriyah, bulannya bulan Rajab. Kalender inilah yang kita jadikan acuan dalam semua ibadah kita. Dalam bab puasa, kita puasa Ramadan, acuannya adalah kalender Hijriyah. Dalam skala bulanan ada yang namanya puasa Ayyamul Bid, yang mungkin sebagian Bapak Ibu hari ini masih menjalankan di hari terakhir tanggal 15. Acuannya kalender Hijriyah. Dalam bab menghitung zakat, ada syarat zakat namanya haul. Hitungan kita simpan harta itu dalam skala 1 tahun. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kembali pada kalender Hijriyah. Bahkan dalam bab pernikahan, dalam bab fikih pernikahan, atau dalam bab masa iddah bagi wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal wafat suaminya, bagaimana cara menghitung masa iddah?
masa tunggu yang tidak boleh wanita itu dinikahi, tidak boleh berhias, tidak boleh menggunakan wangi-wangian dan seterusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Menetapkannya menggunakan kalender Hijriyah. Mestinya Bapak Ibu, karena kita umat Islam, mestinya lebih bangga dengan kalender kita sendiri. Untuk itu kalau membuat undangan, membuat pemberitahuan, kenapa kita lebih condong menggunakan kalender miladiyah yang itu produknya orang-orang non-muslim. Kita umat Islam punya kalender Hijriyah yang mestinya kita lebih bangga. Karena semua ibadah kita diatur, ditentukan menggunakan kalender tersebut. Kita beridul fitri, kita idul adha, para jamaah haji kapan memulai yaumut tarwiyahnya, yaumul arafahnya, kapan lempar jumrohnya, semuanya berdasarkan kalender Hijriyah. Nah, ngapunten Bapak Ibu, kita nafal utamatan 12 bulan Hijriyah nih. Coba nggih kita murojaah, kita ulangi. Kalender pertama disebut dengan bulan apa? Muharram. Kemudian bulan Safar. Lajeng Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal nggih kinten-kinten? Insyaallah nggih. Sebenarnya kalender Hijriyah ini kalau kita sebut nama-namanya itu lebih mirip dengan penanggalan Jawa. Coba kita ulang, kita baca kalender Jawa. Mulai saking bulan Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwa, Poso, Syawal, Selo, Besar. Ada beberapa nama yang sama, nggih. Tapi niki lebih mendingan lah nggih dibandingkan dengan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Yang dulu penamaan bulan-bulan ini dikembalikan nama-namanya dengan nama dewa-dewa. Januari diambil dari dewa Janus, yang itu simbol dewa yang punya dua wajah, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang, dan seterusnya. Maka jamaah dirahmati Allah, melalui bulan Rajab ini kita diingatkan lebih bangga menggunakan penanggalan Islam sendiri dibandingkan dengan penanggalan yang lain. Nggih, mungkin belum seberapa familiar, belum berapa terbiasa. Enggak apa-apa, nanti dimulai dengan kalender hijrahnya dulu dalam atau tanda kutip gitu nggih, atau kurung dituliskan kalender Masehinya. Dari sini kita memahami bahwa bulan Rajab adalah bulan yang menempati urutan yang ketujuh dalam kalender Islam. Dan diagungkannya bulan Rajab bukan pada saat Islam datang saja. Bahkan sebelum Islam datang, dahulu orang-orang Arab jahiliyah sudah sangat menghormati, menghargai bulan Rajab. Sudah sangat memuliakan bulan Rajab. Di antaranya ada satu kabilah di masyarakat Arab dahulu yang dikenal dengan kabilah Mudhar. Inilah satu kabilah yang dikenal penghormatannya pada bulan Rajab, pengagungannya pada bulan Rajab melebihi dari kabilah-kabilah yang lain. Maka nama Mudhar ini dinisbatkan atau dilekatkan dengan nama Rajab. Maka biasa juga dikenal dengan bulan Rajab Mudhar. Dan ini nanti kita akan sebutkan dalam hadis Nabi. Dalam hadis itu juga disebut bulan Rajab Mudhar. Kata Mudhar dinisbatkan dengan satu kabilah di bangsa Arab dulu yang mereka dahulu lebih mengagungkan bulan Rajab dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang lain. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah
Kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka menanti waktu datangnya tanggal 10 Rajab. Karena mereka menganggap tanggal 10 Rajab inilah waktu yang sakral bagi mereka. Mereka di tanggal 10 Rajab menghentikan semua peperangan mereka, menunggu waktu tersebut untuk berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan di antara yang mereka lakukan, mereka melakukan yang namanya al-fara' wal-atirah. Kata fara' artinya anak kambing atau anak unta pertama yang kemudian mereka persembahkan untuk berhala mereka. Mereka sembelih anak kambing, anak unta itu, kemudian darahnya dilumurkan di kepala-kepala berhala itu, yang tujuannya untuk menghormati dan mengagungkan bulan Rajab. Tentu bukan dengan cara itu kita mengagungkan bulan Rajab. Nabi SAW ketika datang membawa Islam, mengajarkan agama yang hak, tetap mengagungkan bulan Rajab, tapi Nabi mengatakan la fara' wa la atirah. Tidak ada lagi fara', tidak ada lagi berkorban, menyembelih anak kambing, anak unta untuk berhala. Wala atirah, juga tidak ada melumurkan darah di atas kepala berhala-berhala tersebut. Maka jamaah dirahmati Allah, bulan Rajab ini bulan yang diagungkan di setiap bangsa yang pernah ada di zaman dahulu. Bahkan bangsa Arab sekalipun, orang Arab jahiliyah sekalipun, mereka mengagungkan bulan Rajab, menganggap inilah bulan yang mulia, bulan yang agung. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Islam memandang keagungan bulan Rajab ini dan apa keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, bahwa bulan Rajab ini masuk dalam arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dan ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 12. Hari di mana Allah menetapkan pada saat diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu Allah sampaikan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah agama Allah yang lurus. Itulah agama Allah yang lurus. Janganlah engkau berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut. Maka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 tadi Allah sampaikan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah pilih di dalamnya 4 bulan hurum. Dan di dalam Quran belum dijelaskan 4 bulan hurum itu apa. Barulah nanti Nabi SAW pada saat Haji Wada berkumpul dengan para sahabat yang jumlahnya pada waktu itu 120 sampai 125 ribu jumlah para sahabat yang ikut Haji Wada bersama Nabi. Nabi berpidato di hadapan para sahabat, menafsirkan ayat tadi, apa yang dimaksud dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang hurum itu bulan apa saja. Maka dalam pidato Haji Wada'nya Nabi sampaikan, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Zaman berputar sebagaimana ketetapan yang Allah telah tetapkan bersamaan dengan hari diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran, dalam 1 tahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Nabi baru menjelaskan 4 bulan hurum itu apa saja. Salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Hadis ini menjelaskan, menafsirkan ayat surat At-Taubah ayat 36 tadi. Arba'atun hurum itu apa saja? Nabi sebutkan
3 bulan berturut-turut, salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar. Maka jumlahnya pinten? Ada 4. Jadi Bapak Ibu kita ulangi, 4 bulan hurum itu apa saja tadi? Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar. Maka berdasarkan hadis ini kita memahami bahwa bulan Rajab masuk di antara satu dari 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Quran tadi, arba'atun hurum. Nah sekarang jemaah rahmati Allah, kenapa bulan Rajab ini dikatakan bulan hurum? Ini yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan setidaknya ada 2 sebab kenapa 4 bulan ini disebut dengan arba'atun hurum. Yang pertama, sebagaimana namanya, kata hurum artinya diharamkan. Maka arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan, berarti adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Dan ini orang-orang Arab jahiliyah dahulu memahami, kalau sudah datang 4 bulan hurum, mereka menghentikan semua peperangan mereka. Dan ini bagian dari keutamaan bulan Rajab, bulan dihentikannya semua peperangan, bulan dihentikannya semua pertikaian, pertumpahan darah. Karena ini adalah bulan agung, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Maka tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan. Yang kedua, jamaah rahmati Allah, dikatakan arba'atun hurum dari kata haram yang artinya diharamkan atau dilarang. Karena perbuatan dosa dilarang dan lebih ditekankan dilarang dilakukan di dalam bulan Rajab ini. Tentu perbuatan dosa kapanpun, dimanapun dilarang untuk kita lakukan. Tapi kalau sudah datang bulan Rajab, saking agungnya bulan ini, perbuatan dosa atau larangan melakukan dosa dan maksiat lebih ditekankan, lebih diperhatikan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, beramal soleh di bulan ini, melakukan ibadah di bulan Rajab lebih diperintahkan, atau perintah untuk melakukan amal soleh di bulan Rajab lebih diperhatikan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan lebih detail lagi, ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau sampaikan bahwasanya kalau kita pahami bahwasanya bulan Rajab adalah bulan di mana larangan berbuat dosa, berbuat maksiat lebih ditekankan, sebagaimana perintah untuk melakukan amal soleh lebih ditekankan pula, berarti bahwa orang yang melakukan dosa di bulan Rajab dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan ini naudzubillah jamaah rahmati Allah, kalau ada orang ketika bulan Rajab masih mau melakukan perbuatan dosa, masih gemar melakukan dosa maksiat, ketahuilah bahwasanya dosa yang dilakukan lebih besar nilai dosa, kelipatan dosanya dibandingkan dengan bulan yang lain. Orang ketika meninggalkan sholat, tentu dia berdosa. Tapi kalau ditinggalkannya sholat di bulan hurum ini, di bulan Rajab ini, dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Orang yang meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan sholat, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini dosa, perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban. Termasuk juga berbuat dosa, berbuat maksiat. Mohon maaf, misalnya masih suka minum khamar, suka berjudi, suka taruhan, mengundi nasib, ya. Kalau dilakukan di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, dosanya lebih besar. Kelipatan dosanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang beramal soleh, berbuat kebaikan, pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kita hari ini ya Bapak Ibu, hadirnya kita di majelis ilmu di Masjid Ronim sore hari ini karena kita lakukan di bulan Rajab, ya. Maka
nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan kalau kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Tentu tetap dapat pahala, dapat kebaikan ya. Tapi kalau kita lakukan di bulan Rajab, pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Maka jemaah dirahmati Allah, ini yang menjadi makna kenapa dikatakan bulan haram, ya. Karena di antara makna haram tadi adalah larangan. Dan untuk itu di bulan Rajab ini semestinya kita banyak meningkatkan amal ibadah kita. Ya, inilah bulan yang kalau kita beramal soleh dilipat gandakan pahala ibadah dan amal soleh kebaikan kita. Untuk itu jamaah rahmati Allah, inilah bulan yang dimuliakan ya, bulan Rajab. Kemudian kalau kita cermati, kenapa Nabi sebutkan 4 bulan hurum itu 3 bulan berturut-turut dan ada 1 bulan yang tersendiri, yaitu bulan Rajab. Tadi kalau kita cermati bulan Rajab setelah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan 3 bulan berturut-turut. Okay. Setelah bulan Muharram, bulan Safar. Bulan Rajab nanti menempati bulan yang ke-7. Berarti apa? 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya terpisah. Dan para ulama juga membahas kenapa 3 bulan ini kok dimuliakan? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kenapa dimuliakan? Kenapa masuk arba'atun hurum? Di antara sebabnya karena 3 bulan yang berturut-turut itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kenapa bulan Dzulqa'dah termasuk bulan arba'atun hurum? Karena bulan Dzulqa'dah adalah bulan orang duduk-duduk untuk menunggu datangnya pelaksanaan ibadah haji. Atau biasanya bulan Dzulqa'dah orang yang ingin berangkat haji sudah bersiap-siap bekal, bersiap-siap fisik, bersiap-siap segalanya untuk bisa melakukan ibadah haji. Bulan persiapan untuk melakukan ibadah haji Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam arba'atun hurum, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Bulan Dzulhijjahnya inilah bulan saat kaum muslimin melakukan ibadah haji. Maka Dzulhijjah juga masuk arba'atun hurum. Bulan Muharram, kenapa dikatakan arba'atun hurum, masuk dalam arba'atun hurum? Karena orang selesai dari menjalankan ibadah haji. Maka ibadah haji yang puncaknya ada di bulan Dzulhijjah, sebulan sebelumnya dan sebulan sesudahnya, karena terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala muliakan 3 bulan tersebut. Maka Nabi sebutkan salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Kemudian 4 bulan hurum itu satunya terpisah, namanya bulan Rajab Mudhar yang sekarang kita berada di dalamnya. Kira-kira keinginan apa Bapak Ibu? Bulan yang terpisah, 1 bulan Rajab Mudhar namanya pun itu kok dimasukkan dalam Islam sebagai 4 bulan yang dimuliakan. Kalau 3 bulan berturut-turut tadi jawabannya karena berkaitan dengan ibadah haji. Kinten-kinten dengan perhitungan tadi, kenapa bulan Rajab dimasukkan dalam kategori arba'atun hurum? Yang kenapa kinten-kinten? Kenapa? Ya. Istirahat. Ya. Di antara sebabnya yang pertama karena bulan Rajab adalah bulan pertengahan dalam 1 tahun. Jadi kalau kita hitung tadi dari bulan Muharram sampai ketemu bulan Dzulhijjah, tengah-tengahnya bulan apa? Tentu kalau 12 kan ganjil sehingga 66 pembagiannya. Maka pertengahan 1 tahun dalam bulan yang kita miliki itu adalah bulan Rajab. Gitu betul? Ya kan? Setelah bulan Jumada Tsaniyah itu kan bulan yang ke-6, masuk bulan berikutnya, dan ini adalah 6 bulan berikutnya. Bulan pertamanya adalah bulan Rajab. Maka para ulama menyampaikan bulan Rajab dimuliakan, dan ini hikmahnya kenapa terpisah dari 3 bulan yang awal, karena bulan Rajab adalah pertengahan dari 1 tahun waktu-waktu yang kita miliki. Kemudian sebagian yang ada yang mengatakan bahwasanya bulan Rajab yang disendirikan dari urutan 3 bulan yang lain itu karena bulan Rajab ini
biasanya digunakan untuk melakukan ibadah umroh. Meskipun ini ada khilaf di kalangan para ulama nanti tentang apakah ibadah umroh di bulan Rajab itu menjadi amal khusus atau tidak. Nah, ini diantara keutamaan bulan Rajab. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah, kita mengenal juga bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan bahwa syahrul Rajab syahrul zar'i, syahrul Sa'ban syahrul saqyi, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan mengairi, bulan merawat tanaman yang kita tanam, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka bulan Rajab yang kita sekarang ada di dalamnya ini ibarat petani, inilah bulan saat kita menanam. Maka siapa yang menanam di bulan Rajab, dia bisa mengairi di bulan Sya'ban, dan dia bisa memetik hasil tanamannya di bulan Ramadan. Tapi siapa yang tidak nanam di bulan Rajab ini, jangan berharap dapat hasil panen di bulan Ramadan. Ini menandakan bahwasanya di antara kemuliaan bulan Rajab adalah bulan yang kita bisa gunakan untuk persiapan diri masuk di bulan Ramadan. Dan kalau kita cermati ya Bapak Ibu, di setiap event besar dalam Islam itu selalu ada persiapannya. Siapa yang melakukan persiapan, dia dapat hasil terbaik. Tapi kalau enggak dapat. Coba kalau kita perhatikan, di setiap event besar dalam agama kita itu selalu ada persiapan-persiapan dan ada amalan-amalan khususnya. Coba misalnya hari raya dalam skala pekanan kita niku hari napa Bapak Ibu? Hari raya umat Islam dalam skala mingguan itu hari apa? Hari Jumat. Hari raya umat Islam dalam skala pekan itu hari Jumat. Sebelum hari Jumat hari apa? Hari Kamis. Coba kalau hari rayanya hari Jumat, maka hari Kamis itu hari di mana kita disunahkan untuk berpuasa. Dan Nabi SAW ketika ditanya, kenapa ya Rasul kok jenengan puasa Senin dan Kamis? Maka Nabi memberikan alasan kalau Nabi berpuasa hari Senin karena Senin itu dzaka yauma wulidtu. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan Nabi berpuasa hari Kamis karena hari Kamis adalah hari di mana amalan setiap manusia itu ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, amalan kita yang kita kerjakan harian ini ada sifatnya harian. Amal itu ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang skalanya harian, amalan kita itu ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Yang pertama di waktu asar dan yang kedua di waktu subuh. Karena ini 2 waktu ini dalam skala harian, amal kita itu ada malaikat yang bergantian shift. Malaikat malam berganti dengan malaikat siang, itu shiftnya ada pada waktu sholat subuh. Dan pergantian malaikat siang diganti dengan malaikat malam itu di waktu asar seperti ini. Maka bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, sholatnya disaksikan oleh para malaikat. Maka Allah sampaikan, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca di waktu sholat subuh, maknanya siapa yang mengerjakan sholat subuh bersama imam, sholatnya disaksikan oleh para malaikat. Dan nanti Allah itu akan bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikatku, ketika engkau tinggalkan hambaku pada saat engkau melakukan pergantian shift ini, apa yang engkau tinggalkan dari hambaku? Maka malaikat yang menyaksikan hamba yang menjalankan sholat subuh dan sholat asar berjamaah, maka malaikat akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
saya tinggalkan hambaku dalam kondisi dia sholat. Karena memang kita melakukannya di saat pergantian para malaikat. Nah, jemaah dirahmati Allah, dalam skala pekanan, pergantian amal kita itu ditampakkan pada saat hari Kamis. Dan ini hikmahnya. Nabi SAW melakukan puasa hari Kamis karena Nabi sangat senang kalau amalannya itu ditampakkan dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Dan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hari Jumat yang itu merupakan hari raya umat Islam dalam skala pekanan selalu diawali dengan event besar. Ada momentum ibadah sunnah puasa yaitu di hari Kamisnya. Puasa juga demikian Bapak Ibu. Puasa Ramadan yang sebelum nanti kita akan ketemu beberapa bulan itu, ternyata juga skalanya sama. Nanti ada 1 bulan di mana amal kita itu ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam skala tahunannya. Dan ternyata ada pada bulan Sya'ban. Coba Pak, dalam skala pekanan tadi Bapak Ibu, hari raya umat Islam itu hari apa? Jumat kan nggih? Waktu persiapannya amalnya ditampakkan di hari Kamis. Ini dalam skala dalam skala mingguan. Dalam skala tahunannya ternyata sama. Puasa Ramadan itu merupakan panen ibadah kita itu, dan nanti di bulan berikutnya bulan Syawal ada Idul Fitri itu, ternyata juga ada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu adalah saat di mana amalan dalam skala 1 tahun kita itu ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa Nabi SAW itu ketika ditanya di bulan Sya'ban, Nabi banyak berpuasa, diantaranya karena ingin nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tercatat pada saat ditampakkan amalnya dalam kondisi sedang berpuasa. Maka jemaah dirahmati Allah, ini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa kenapa Rajab menjadi bulan saatnya kita menanam, karena tidak ada event besar dalam Islam itu kecuali dipersiapkan sebelumnya. Siapa yang mempersiapkannya maka dia bisa memanennya. Yang enggak persiapan enggak dapat hasil panen. Maka minimal sekali kita mempersiapkan Ramadan itu dari bulan Rajab ini. Dari bulan Rajab, karena ini adalah bulan menanam. Maka dianjurkan untuk banyak beramal soleh, ya, banyak melakukan puasa sunnah, ya, banyak menjaga ibadah-ibadah wajibnya, sholat-sholat fardunya, menambah sholat-sholat sunnahnya, kembali banyak membaca Quran, gitu ya, banyak berinfak, bersedekah, latihan nanti di bulan Ramadan supaya tidak kaget. Maka siapa yang menanam di bulan Rajab, dia akan mendapatkan hasil di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak, bagaimana mungkin orang yang nggak nanam bisa panen? Mungkin nggak Bapak Ibu, orang nggak nanam tapi kok panen, asal atau betul? Ya nggak dapat, ya. Maka inilah saatnya, bulan Rajab, bulan saatnya kita menanam, ya. Maka ini semuanya masuk dalam hal keutamaan secara umum dalam bulan Rajab. Nah sekarang Bapak Ibu, terkait dengan amalan di bulan Rajab, apakah ada amalan khusus yang diperintahkan oleh syariat kita ini untuk beramal soleh di bulan Rajab secara khusus dengan keutamaan khusus, ya? Maka kalau kita buka kitab, dan saking agungnya bulan Rajab ini sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bapak Ibu ngapunten nggih, kalau kita disebutkan nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab apa yang paling kita kenal dari beliau? Saya yakin Bapak Ibu banyak belajar kitab ini. Kalau kita sebut satu kitab ini pasti akan banyak yang belajar. Kitab apa? Kitab Bulughul Maram. Ya, namanya, pengarangnya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Inilah ulama Syafi'i, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'iyah, ulama hadis, ya, yang sangat sampai mendapatkan gelar Al-Hafidz, orang yang banyak sekali menghafal hadis.
Beliau juga mengarang kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Inilah penjelasan kitab Sahih Al-Bukhari yang paling baik. Maka para ulama mengatakan la fatha ba'dal hijrah, ya. Tidak ada kemenangan setelah hijrah. Ini menafsirkan bahwasanya kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau sudah ada Fathul Bari, maka tidak ada kitab yang lain yang bisa menandinginya, kurang lebih gitu. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i ini punya kitab yang khusus membahas tentang bulan Rajab. Nama kitabnya Tabyunul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Jadi buku ini beliau tulis menjelaskan riwayat-riwayat hadis yang menyampaikan tentang keutamaan dan amalan khusus di bulan Rajab. Ya, beliau kasih judul bukunya Tabyunul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Kurang lebih terjemahannya penjelasan yang menakjubkan terkait dengan bulan Rajab. Beliau mengawali dengan hadis-hadis yang banyak dijadikan dalil untuk beramal di bulan Rajab. Dan di dalam kitab tersebut kurang lebih beliau sampaikan, kurang lebih terjemahannya bahwasanya tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang puasa tertentu, sholat malam tertentu, ibadah-ibadah tertentu yang diyakini ada keutamaan-keutamaan tertentu yang dilakukan di dalam bulan Rajab. Artinya dalam kitab tersebut disampaikan setiap keutamaan khusus dari ibadah yang dilakukan di bulan Rajab, maka bisa dipastikan dalilnya lemah. Bahkan para ulama yang lain menyebutkan bahwa setiap hadis yang menyebutkan tentang keutamaan khusus di bulan Rajab dari ibadah-ibadah tertentunya, kemungkinan hanya dua. Yang pertama masuk dalam kategori hadis dhaif, yang kedua masuk dalam kategori hadis maudhu, hadis palsu. Nah, sekarang mari kita sebutkan Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang pernah kita dengar ya, ungkapan-ungkapan ini. Misalnya hadis yang menyampaikan tentang keutamaan bulan Rajab yang mengatakan syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Ini sangat sering mungkin kita dengar hadis ini ya, yang kurang lebih mengatakan syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Syahru Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa syahru Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Biasanya orang mengenal bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak Ibu ini masuk dalam kategori hadis maudhu, hadisnya palsu. Sehingga tentu kita tidak berhujjah, tidak berdalil dengan hadis tersebut. Nah, kemudian di antara amal khusus yang kemudian dilakukan di dalam bulan Rajab dan diyakini punya amalan punya keutamaan tertentu, di antaranya adalah dengan berpuasa di hari-hari tertentu di dalam bulan Rajab. Misalnya mungkin pernah kita dapat sebelum masuk bulan Rajab itu banyak biasanya masuk di WA kita siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab pahalanya pinten, mendapatkan pahala seolah-olah beribadah selama sekian puluh tahun ya. Siapa yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab maka akan mendapatkan pahala keutamaan kurang lebih amalan setara dengan 600 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sampai 900 tahun. Ini bisa dipastikan hadisnya adalah hadis maudhu, hadisnya dhaif, lemah. Jadi jamaah dirahmati Allah, terkait dengan puasa begitu gitu ya. Artinya di dalam bulan Rajab ini kita memang disunahkan untuk memperbanyak puasa tanpa harus mengkhususkan di hari-hari tertentu dan diyakini punya keutamaan tertentu. Kenapa? Karena tadi riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang puasa khusus dan keutamaan khusus di bulan Rajab hadisnya maudhu.
hadisnya palsu. Nah, maka kita kembalikan pada umumnya dalil, yaitu memperbanyak puasa. Bagi yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, bisa dilanjutkan puasa Senin Kamis. Atau mungkin yang sudah terbiasa dengan puasa Daud misalnya, berpuasa dilanjutkan di puasa Daudnya. Atau mungkin Ayyamul Bid. Nah, zaman rahmati Allah, bahkan kita bisa dapati dalam penjelasan para ulama betapa mereka perhatiannya terhadap memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab ini. Kita kenal ada seorang ulama tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kalau sudah masuk bulan Rajab, maka amalan yang sangat saya senangi adalah memperbanyak puasa di dalamnya. Artinya memperbanyak puasa, tidak mengkhususkan di hari-hari tertentu dengan bilangan tertentu dan keutamaan-keutamaan tertentu. Ya, ini dalam bab puasa. Yang kedua, zaman Ramadan ada juga yang mengkhususkan sholat-sholat tertentu di bulan Rajab. Setidaknya ada 3 jenis istilah sholat yang dilakukan di dalam bulan Rajab. Yang pertama disebut dengan sholat Ummu Daud. Nanti pirang Bapak Ibu, sholat namanya sholat Ummu Daud. Okay. Ummu itu ibu, Daud itu Daud ya. Jadi sholat ibunya ibu, sholatnya ibunya Daud. Nanti pirang sholat Ummu Daud. Nah, saking asingnya sampai kita mungkin nggak pernah mendengar nama ini. Tapi sholat ini dilakukan ya ketika masuk bulan Rajab. Dan ini yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beliau menyebutkan di antara amalan-amalan yang tidak ada dasarnya di bulan Rajab adalah sholat Ummu Daud. Nah, ini biasanya sholat yang dilakukan di awal-awal bulan, di pertengahan bulan Rajab. Nah, yang masyhur di kita ada namanya sholat Raghaib. Nanti bareng Bapak Ibu, namanya sholat Raghaib. Sholat Raghaib itu sholat kayak gimana? Disebutkan nanti dalam riwayat yang maudhu itu bahwasanya sholat Raghaib itu adalah sholat yang dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab. Ini berarti sampun lewat nggih. Dilakukan di malam Jumat bulan pertama, pekan pertama di bulan Rajab. Berarti nanti caranya hari Kamisnya dimulai dengan berpuasa, kemudian berbuka puasa di waktu adzan maghribnya, selesai sholat maghrib sampai menjelang isya melakukan sholat namanya sholat Raghaib. Sholat Raghaib ini dilakukan dengan 12 rakaat. 12 rakaat, kemudian setiap 2 rakaatnya salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap kali rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Qadar 3 kali, membaca surat Al-Ikhlas 12 kali. Lempok nggih. Dan ini dibaca setiap rakaatnya. Rakaat yang pertama nanti selesai, bangkit rakaat yang kedua sama. Di rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah, kemudian baca Al-Qadar 3 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 12 kali. Selesai kemudian salam. Bangkit lagi melakukan hal yang sama. Nanti kurang lebih sampai 6 kali sehingga 12 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat Raghaib. Maka para jamaah, para ulama kita mengatakan ya, coba terbayang ya, kalau kemudian ibadah ini memang disyariatkan dalam Islam. Dimulai dengan puasa sunnah di hari Kamisnya, kemudian selesai berbuka puasa, sholat maghrib, langsung melakukan sholat Raghaib sampai menjelang datangnya waktu sholat isya. Itu betapa capeknya fisik orang yang sedang berpuasa gitu ya. Maka ini termasuk hadisnya maudhu, hadisnya palsu, sehingga memang tidak ada sholat khusus yang bernama sholat Raghaib yang ada di dalam bulan Rajab. Untuk itu zaman rahmati Allah, yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah ya. Tentu sholat sunnah yang sudah sudah diwajibkan atau disunahkan ya. Misalnya menambah dan menjaga sholat sunnah rawatib,
Ini ada dalilnya. Nabi sampaikan man shalla isnatai raq'atan man shalla isnatai asyrata raq'atan fi yaumihi wa lailihi bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat ya, yang mengiringi sholat fardu tadi, maka dibangunkan rumah baginya di surga. Napa Bapak Ibu? 12 rakaat yang Nabi sunnahkan itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Siapa yang bisa menjaga sholat sunnah 12 rakaat di malam dan di siang harinya, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah baginya di surga. Ini sholat yang ada dalilnya. Insya Allah keutamanya besar. Kita bisa tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat duha. Ini bulan Rajab ya, bulan yang kalau kita beramal soleh dilipat gandakan pahala kita. Sholat duha bisa kita sempatkan, luangkan waktu untuk sholat duha. Tidak ada ruginya menjalankan sholat duha. Mau berapa rakaat pun ada fadilah keutamaannya. Siapa yang sholat duha 2 rakaat ya, mungkin capek, mungkin banyak kesibukan, menyempatkan waktu sholat duha 2 rakaat di bulan Rajab ini dan di bulan-bulan yang lain tentunya. Nabi sampaikan bahwasanya di setiap persendian tubuh kita ini, yang Nabi sebutkan jumlahnya ada 360 persendian dalam tubuh kita, itu masing-masing harus diberikan sedekahnya setiap pagi harinya. Bapak Ibu ngapunten, siapa di antara kita yang sanggup memberikan sedekah kepada masing-masing sendi dalam tubuh kita yang jumlahnya 360? Kalaulah misalnya satu sendi 1000 saja, berarti sedekahnya sampun pinten niku? 360.000, itu satu hari loh nggih. Besok sedekah lagi 360 lagi. Besok lagi 360 lagi. Seminggu sampun pinten niku sedekahipun. Tapi Nabi memberikan cara yang lebih ringan. Sedekah persendian yang jumlahnya 360 itu, kata Nabi, wa tujzi'u rak'atani fid duha. Itu bisa kita bayar dengan 2 rakaat sholat duha. Murah utama bener? Insyaallah ya. Maka 2 rakaat sholat duha itu bisa menjadi sebab kita sudah memberikan persendian, sedekah persendian yang kita miliki. Ngapunten nggih Bapak Ibu, ngapunten. Mungkin pernah kita yang namanya ngalami urat kecepit, ngalami apa? Pegel linu. Napa malih? Niki ngapunten nggih, jangan-jangan ada persendian kita ini yang enggak kita sedekahi. Sehingga gak goro-goro basa Jawane nggih. Bangun tidur pegel sedanten. Kadang-kadang wonten urat kecepit, salah bantal ya. Ini jangan-jangan ada persendian kita yang enggak disedekahi. Linu-linu ya. Ini obatnya adalah sholat duha. Artinya kita bisa menebus itu dengan sholat duha. Siapa yang menambah dengan 2 rakaat yang lain, artinya dia menjalankan sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi sampaikan bahwasanya orang yang menjalankan sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat, Allah akan cukupkan rizkinya di satu hari tersebut. Itulah sebabnya orang mengenal sholat duha itu sholat untuk dimudahkannya rezeki di hari tersebut. Memang ada benarnya karena Nabi sampaikan seperti itu. Tapi tujuannya jangan semata-mata pengin dunia. Ya, nanti ngersulo kalau sholat duha tapi gak suka-suka itu ngersulo. Maka niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dulu. Adapun nanti pahala kaya, pahala lancar rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhlaskan dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terkait dengan sholat, kita jaga sholat fardu kita sempurnakan kualitas sholat kita gitu nggih. Lebih-lebih bisa menambah dengan rakaat-rakaat sholat sunnah yang lain. Inilah ibadah yang kalau kita lakukan di bulan Rajab pahalanya melimpah ruah, pahalanya banyak. Nggih. Baca Quran Bapak Ibu, inilah bulan yang mulia. Qurannya yang mungkin masih tersimpan rapi di raknya masih bledukan nggih. Ini saatnya untuk dikeluarkan, dibaca lagi, dimurojaah lagi. Inilah bulan yang mulia.
Bulan Rajab ini Bapak Ibu bulan yang disucikan, dimuliakan. Mungkin silaturahim kita dengan keluarga terputus, hubungan kekerabatan kita terputus gara-gara mungkin sekedar warisan yang gak banyak, mungkin hanya karena permasalahan salah omong, salah ucap. Saatnya kita menyambung silaturahim. Kita teringat hadis Nabi SAW. Nabi sampaikan, salah satun la tujawizu sholatuhunna fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 golongan manusia yang sholatnya tidak akan sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi sampaikan, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Laki-laki yang menjadi imam yang dia dibenci oleh makmumnya. Imam yang tidak dikehendaki oleh makmumnya. Ini sholat imam tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi siapa? Wa mar'atun batat wa zawjuha sakhitun. Ini bagi ibu-ibu nggih, ketika malam hari suaminya marah karena perilakunya dan tidak mampu meredamkan marah suaminya, sehingga suaminya marah dalam kondisi tertidur itu, maka istri ini ketika sholat malam, sholat witir, sholatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholatnya tidak sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Nabi sampaikan, golongan yang ketiga itu adalah wa akhwani yatasorimani. 2 orang yang saling bertikai, 2 orang yang saling bermusuhan. Para ulama menyebutkan ini baik saudara seiman maupun saudara serahim. Ya, maka ini saatnya bulan Rajab. Mungkin yang masih ada masalah dengan tetangga, masalah dengan kawan, sehingga enggak bertegur sapa, ayo saatnya memulai salam kembali, islah ya, berdamai. Inilah bulan yang disucikan, yang dimuliakan dalam Islam. Bapak Ibu, termasuk kita banyak berdoa ya, semoga diberkahi di bulan Rajab dan disampaikan usia kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Meskipun hadis ini juga dhaif ya Bapak Ibu. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Ini hadisnya dhaif. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab Nabi berdoa dengan doa tadi. Ini hadisnya dhaif, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh saja kita berdoa dengan doa itu karena maknanya memang benar. Yang tidak boleh apa? Menisbatkan hadis itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ini sudah mau jam 5 kurang 5 menit nggih.